Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Kismaning Diah, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 26 Semarang, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, modul 1.1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Dengan kata lain, pendidikan bukan sekedar anak bersekolah, ujian nilainya baik, atau transfer ilmu, namun pendidikan adalah untuk membentuk peradaban. 2. Pendidikan itu adalah perubahan. Pendidikan layaknya tata surya yang selalu bergerak dari waktu ke waktu, tidak pernah statis. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan itu dinamis, menjawab tantangan alam dan zamannya. 3. Anak tidak ada yang sama. Fitrah dari penciptaan yang maha kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak dengan keunikan masing-masing. Pendidikan itu memerdekakan. Pendidik ibarat seorang petani. Bibit padi tumbuhkanlah menjadi padi. Jangan berharap menjadi jagung. Jangan pula memelihara bibit jagung dengan cara ilmu memelihara padi, karena tidak akan tumbuh berkembang bibit jagung tersebut. 5. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Keseimbangan pendidikan antara budi dan pekerti akan melahirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika pendidikan tidak seimbang atau timpang, maka akan tercipta masyarakat yang hampa kebijaksanaan. 6. Pendidikan itu berorientasi pada murid. Pendidikan itu berhamba pada murid. Semua yang dilakukan tujuan utamanya adalah untuk murid. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa penguasaan materi atau kognitif adalah hal yang utama. Saya berharap mereka bisa mencapai batas kriteria ketuntasan minimal atau KKM dalam tugas, ulangan harian, dan ujian. 2. Saya menganggap penguasaan materi adalah yang terpenting dan kadang tidak menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman dari murid saya. Materi yang sangat padat membuat saya fokus pada kemampuan murid dalam memahami materi. 3. Saya mendominasi kegiatan pembelajaran atau teacher-centered. Saya berpikir bahwa murid bisa berkembang dengan transfer ilmu yang saya lakukan. 4. Saya menganggap semua anak itu sama, hanya karena mereka di level kelas yang sama. Saya menuntut mereka menyukai dan menguasai materi yang saya berikan dalam waktu yang relatif sama pula. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: 1. Saya kini menyadari bahwa pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Yang harus dicapai tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga harus diikuti dengan aspek lainnya, yaitu afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual. 2. Saya kini paham bahwa anak harus ditumbuhkan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kearifan sosial budaya lokal sebagai kodrat alamnya dan pembelajaran abad 21 seharusnya dapat saya sesuaikan dalam kegiatan pembelajaran saya. 3. Saya kini mengerti bahwa murid adalah subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Mereka mempunyai kemerdekaan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi. 4. Saya kini memahami bahwa setiap anak itu unik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Saya kini meyakini bahwa setiap anak punya potensi dan kemampuan masing-masing. Yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Satu, saya akan memberi perhatian yang seimbang antara aspek kognitif dengan aspek lainnya. Saya tidak hanya mengejar ketuntasan hasil belajar, namun juga akan memperhatikan aspek afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual. Dua, sesuai dengan kodrat zamannya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Tiga, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan peran murid lebih banyak atau student-centered. Saya akan memberi ruang yang cukup kepada murid untuk bereksplorasi, mengembangkan ide dan gagasan. Empat, saya akan mempelajari karakteristik setiap murid sehingga saya akan mengerti keunikan, potensi, dan kemampuan mereka. Dengan demikian, saya mampu bersikap sabar dan menghargai kondisi masing-masing murid saya. Saya akan bersikap sebagai pamong yang akan menuntun mereka mencapai tujuan pembelajaran. Grup 8, ya, kelompok 8. Almost done peta konsepnya? Hampir selesai? Yes. Oke, almost, hampir. Oh, Ya, oke, yes. thank you. Okay. Grup 7, bagaimana peta konsepnya? Grup 7? Hampir selesai? Yes. Oke, ya. Ya, my school activities ada berbagai macam. Ya, oke, thank you. Ini peta konsep kelompok 6. Oke, hampir selesai ya. Benar. Peta konsep, maaf, kelompok 5. Ya, oke. Kopi. Mana itu? Konsep kelompok Kopi. almost done. Oke, good job. Peta konsep kelompok 3. Hampir selesai. Kelompok 4. Oke. Finish, Thank Bu, you. finish. Almost finished. Ya. Peta konsep, coba tunjukkan, let me see. Peta konsep kelompok 2. Finish? Finish. Oke, good job. Dan peta konsep kelompok 1. Have you finish? Sudah selesai? Hampir. Hampir. Oke, silahkan dilengkapi dan dicek, jangan ada yang ketinggalan. Ya. Thank you. Okay, Yumna, what did you learn today? Today I learned about MindMeister. It's about mind mapping. Okay. How did you feel about our teaching learning activity today? I feel great, and actually I'm having fun. Okay, that's great. And what did you like about our teaching learning activity today? I like all about the MindMeister, but most of it I like to design the text to make it more beautiful, and because it's on Google for free and we can log in our emails. And it's very modern. It's online activity. Yes. Okay, that's good. And what didn't you like about our teaching learning activity today? Nothing. I like it all. Neither. You like it all. That's great. And the last question. Do you think that for the next meeting you can make mind mapping using MindMeister with other topics? Yes, I can. Okay, that's great. Thank you. You're welcome. Okay, Yumna, what did Semoga paparan ini bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.